بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. إخواني وأخواتي في الله عزل الله وإياكم. Masih membahas tentang iman kepada malaikat. Melanjutkan pembahasan iman kepada malaikat. Ibadun mukramun. Malaikat-malaikat merupakan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Wa amma alaqatuhum billah fahiya alaqatul ubudiyyah al-khalisah wa ta'atu wal imtithal wal khudu'il mutlaq li awamirihi azza wa jalla. Hubungan para malaikat dengan Allah merupakan hubungan penghambaan yang murni, ubudiyah khalisah. Wa ta'a wal imtithal, hubungan ketaatan dan kepatuhan, serta ketundukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya kaitan dengan Allah kecuali kaitan antara Tuhan dengan hambanya. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang tugasnya patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum laisu aliha min dunihi subhana wala dhurriyya lahu wala banat. Malaikat bukanlah tuhan-tuhan yang wajib disembah, yang disembah demikian pula bukan anak keturunan dan juga anak-anak perempuan sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik menyebutkan malaikat atau menyebut malaikat sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 26, 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Subhanah. Bal ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, orang-orang musyrik berkata, Allah yang Maha Pemurah telah mengambil anak. Allah mempunyai anak. Yakni yang dimaksud mereka adalah para malaikat. Subhanah, Maha suci Allah. Maha suci Allah dari memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Ungkapan yang paling batil, yang paling buruk dan keji di sisi Allah adalah menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling buruk adalah ucapan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Dan siapa yang mengatakan demikian, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik mengatakan malaikat itu anak-anak Allah. Kata Allah Subhanahu, Maha suci Allah. Bal ibadun mukrabun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Kemudian Allah menyebut tentang sifat-sifat yang lain dari malaikat-malaikat Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka malaikat merupakan makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang menyekutukan Allah dengan cara menyembah malaikat atau menisbahkan malaikat atau mengatakan malaikat anaknya Allah, atau menyekutukan Allah dengan meminta pertolongan kepada para malaikat, au yusta'anu bihim, atau meyakini bahwa mereka menguasai urusan tertentu, maka itu semua perbuatan yang menyimpang dan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bukan Tuhan, malaikat makhluk. Maka jangan memperlakukan malaikat seperti kita memperlakukan Allah. Jangan berdoa kepada malaikat atau meminta pertolongan dalam hal-hal yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah kepada malaikat. Ini semua penyimpangan-penyimpangan terhadap keyakinan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Allah tentang hal ini di dalam surat Al-Imran ayat 80. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Maka tidak mungkin ajaran para nabi mengajarkan umatnya untuk menuhankan nabi atau menuhankan malaikat. Tidak mungkin. Semua nabi berdakwah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasul, utusan Allah. Apa seruan mereka? An i'budullah, agar kalian menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan malaikat dengan Allah, yakni hubungan penghambaan murni. Bagaimana hubungan malaikat dengan alam semesta dan manusia? Wa idza kanat tilka miyasilatuhum bi rabbihim ubudiyyah kamila lahu subhanahu wa ta'atun tamma li awamirihi azza wa jalla, fa inna silatahum bil kauni wal insan hiya far'un tilkal ubudiyyah. Jika demikian hubungan para malaikat dengan Allah, yakni hubungan ibadah yang sempurna kepada Allah dan taat sepenuhnya kepada Allah, maka hubungan mereka dengan alam semesta dan hubungan mereka dengan manusia adalah merupakan bagian dari pengabdian dan ketaatan mereka kepada Allah. Ibadah mereka kepada Allah tidak hanya sebatas bertasbih, bertahmid, memuji Allah, namun ibadah mereka kepada Allah juga mencakup melaksanakan perintah Allah untuk mengurusi hamba-hamba Allah, untuk mengurusi alam semesta dan manusia. Ini di antara bentuk penghambaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan kehendaknya Allah dalam mengawasi dan mencatat setiap yang terjadi di alam semesta, baik berupa gerakan yang terjadi atas dasar keinginan atau bukan atas dasar keinginan sendiri. Jadi mereka yang ditugasi mengurus langit dan bumi. Setiap gerakan di alam semesta ini masuk ke dalam tugas mereka sebagaimana diinginkan oleh pencipta mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara tugas-tugas malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga
untuk mengawasi, untuk mengurusi alam semesta ini. Di antara firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 5, "Fal-mudabbirati amra." Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia, mudabbir. Ya. Namun ingat, Allah menugaskan malaikat bukan karena Allah tidak mampu. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun. Allah juga menugaskan malaikat untuk menurunkan hujan dan melakukan tugas-tugas yang nanti akan kita baca. Dan dengan mengetahui bagaimana keterlibatan malaikat dalam mengurus kita, mengatur urusan kita, ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang mencintai hamba-hamba Allah yang berupa malaikat. Karena di antara yang wajib kita cintai adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Dan yang saleh mereka adalah para malaikat-malaikat Allah. Selain karena mereka dekat dengan Allah, mereka juga mengurus urusan kita, yang melayani kita, yang mengurus urusan kita, yang menjaga kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan urusan matahari, bulan, alam semesta, gunung, awan, hujan, bahkan urusan rahim dengan proses janin di dalamnya sejak berbentuk nutfah dan kematian. Allah tugaskan kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada setiap orang, pada setiap hamba ada malaikat-malaikat yang menjaga, ada malaikat yang memelihara. Maka jumlah malaikat itu sangat-sangat banyak, tidak terbatas. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Ini kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ya, atau menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang penjagaan dan pemeliharaan malaikat terhadap langit dan bumi. Nah, di antaranya Allah memberitahu kepada kita tugas-tugas mereka terkait dengan alam semesta, terkait dengan hamba-hamba Allah, terkait dengan manusia. Syekh mengatakan para malaikat itu menyertai manusia dalam seluruh kehidupannya, dan seluruh kesertaan malaikat terhadap manusia, dan seluruh kesertaan malaikat terhadap manusia adalah dalam rangka membahagiakan dan memberinya hidayah. Mereka memberi ilham kepada kebenaran dan kebaikan. Ada malaikat yang memberi ilham kepada kebenaran dan kebaikan. Dan ini kita rasakan terkadang ada bisikan-bisikan kebaikan, itu biar dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisikan kejahatan pasti bukan dari malaikat, dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lisyaitan lamma bi ibni Adam walil mulki lamma walil malik lamma fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarri wa taqdzibun bil haqq." Sesungguhnya kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, syaitan itu membisikkan di hati anak Adam. Syaitan membisikkan di hati anak Adam, dan demikian pula malaikat juga membisikkan bisikan-bisikan pada anak Adam. Adapun bisikan syaitan, yaitu ajakan kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Setiap ajakan keburukan pasti dari syaitan. Maka anda harus sadar itu. Setiap ajakan untuk mendustakan kebenaran pasti dari syaitan. Ajakan untuk mendustakan takdir, protes terhadap takdir, dari syaitan.
Maka ketika kita mendengar bisikan atau dibisikin dengan bisikan-bisikan keburukan, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Karena itu pasti dari syaitan. Sedangkan bisikan malaikat adalah ajakan kepada kebaikan dan membenarkan kebaikan. Tasdiqun bil haqq. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kata Nabi Muhammad SAW, maka barang siapa yang merasakan hal itu, yakni ada bisikan-bisikan kebaikan, dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan, maka ketahuilah itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, bertahmidlah, pujilah Allah, alhamdulillah. Anda didorong untuk melakukan kebaikan, ingat itu adalah hidayah dari Allah, maka bertahmidlah, alhamdulillah. Namun sebaliknya, siapa yang merasakan dorongan-dorongan keburukan, maka hendaknya dia beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu adalah syaitan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Azza wa Jalla, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Bagaimana syaitan? Kapan syaitan membisikkan atau menakut-nakuti kita dengan kefakiran? Tatkala kita mau berinfak di jalan Allah, maka ada bisikan-bisikan, jangan infak, hartamu berkurang, jangan infak, kamu masih punya banyak kebutuhan. Ya'idukumul faqra, hati-hati dengan kefakiran. Kalau kamu infakkan, kamu bisa fakir. Itu dari syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia darinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dan bisikan syaitan itu sering terjadi pada diri kita ketika kita mau infak di jalan Allah. Dan berapa kali kita patuhi, kita amini, kita benarkan bisikan syaitan tersebut. Mau infak gak jadi, berkurang nanti. Sudah berapa kali kita melakukan itu? Itulah mengapa ikhwani fillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti keimanan. Kenapa? Karena orang yang sedekah, dia meyakini janjinya Allah daripada membenarkan janjinya syaitan. Sebaliknya, orang yang tidak sedekah, tidak infak, dia tidak meyakini janjinya Allah, tapi justru meyakini apa yang dihembuskan, kekhawatiran yang dihembuskan oleh syaitan. Maka hati-hati, orang yang tidak berinfak, itu salah satu bukti imannya lemah, keyakinan dia kepada Allah lemah. Na'udzubillah, secara tidak langsung dia lebih mempercayai siapa? Bisikan syaitan. Dikhawatirkan. Dibuat dirinya khawatir. Allah juga menginformasikan kepada kita, para malaikat, untuk mendoakan kaum mukminin dan memohonkan ampunan untuk mereka. Ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan untuk mendoakan orang-orang beriman, untuk mendoakan ampunan kepada orang-orang beriman. Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Ya. Surat Mu'min ini nama lain dari surat apa? Ghafir, na'am. Jadi kalau antum tidak nemu surat Mu'min, surat Ghafir 7 sampai 9. Bukan Al-Mu'minun, surat Al-Mu'min. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahma wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tugas mereka, kelompok mereka. Ada malaikat yang ditugaskan memikul arsy Allah, dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Mereka bertasbih, memuji Tuhannya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Mulianya malaikat. Mereka mendoakan kita, mendoakan orang-orang beriman. Mereka berdoa seraya mengucapkan, Rabbana ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau. Berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau. Ini keutamanya kita bertaubat. Kita bertaubat dapat doa dari malaikat. Kita mengikuti jalan Allah melalui jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat doa ampunan dari malaikat-malaikat Allah. Maka jangan bergeser dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berilah ampunan kepada orang-orang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari kejahatan, dan orang yang Engkau pelihara dari kejahatan pada hari itu, maka sungguh telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Lihat bagaimana malaikat-malaikat Allah mendoakan orang-orang beriman, orang-orang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ikhwani fillah juga membangun kekuatan ruhiyah kita. Maka ketika kita beriman, kita dibersamai dengan Allah, dibersamai oleh Allah dan dibersamai oleh para malaikat-malaikat Allah. Ketika kita bertaubat, kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tugas malaikat yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada satu pagi yang dilalui para hamba melainkan padanya ada dua malaikat yang turun. Setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Apa tugas mereka? Ternyata tugas mereka berdoa. Dua-duanya tugasnya berdoa, namun isi doanya berbeda. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti dari infaknya. Kalau antum berinfak, langsung malaikat mendoakan antum, bukan orang saleh. Tanpa perlu meminta, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dan
Dan kita tahu malaikat pernah enggak satu kali berbuat maksiat kepada Allah? La. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah pengganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang kikir. Satu mendoakan orang yang berderma, satu mendoakan orang yang kikir. Dua-duanya dapat doa. Silakan kita pilih, minta didoakan yang mana, malaikat yang mana. Mumsik di sini, kikir di sini adalah dia tidak mau mengeluarkan harta yang harus dia keluarkan. Itu namanya mumsik. Contohnya apa? Suami tidak mau mengeluarkan untuk kebutuhan pokok istrinya. Didoakan buruk oleh malaikat. Orang melihat orang membutuhkan bantuan dan dia mampu untuk membantu. Orang ini sangat butuh, terdesak, dia tidak mau bantu. Doa dari malaikat Allah. Doa keburukan. Allahumma mumsik talafan. Ya. Kalau malaikat mendoakan talaf, talaf itu kerusakan, kebinasaan. Gak barokah harta kita, cepat habis, cepat hilang, tidak bisa dirasakan. Kenapa? Karena kekikiran kita. Ini juga diantara tugas-tugas malaikat Allah. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk mendoakan hamba-hamba Allah. Adalah hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salati fi suqi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seseorang secara berjamaah melebihi salatnya di rumahnya dia dan salat di pasarnya dengan 27 atau 20 derajat lebih. Disebutkan dalam hadis yang lain 27. Salat sendirian, kalau ingin menyamai salatnya orang berjamaah, kalau dia ingin menyamai pahala orang yang salat berjamaah, dia harus salat 20 sampai 25, 27 kali. Bisa menyamai mereka. Itu baru dari aspek pahala, dari dari aspek tertentu. Itu keutamaan orang salat berjamaah, apalagi di masjid. Dan ini berbicara di masjid. Berbicara keutamaan di masjid. 27 kemudian apa? Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'. Seseorang yang berwudu fa ahsana al-wudu'. Ahsana di sini dia sempurnakan wudunya di rumahnya. Di rumahnya dia ambil wudu, dia sempurnakan wudunya. Thumma atal masjid. Kemudian dia datang ke masjid. La yanhazuhu illa salah. Dia datang ke masjid, tidak ada niat kecuali salat. Tidak ada niat kecuali salat. Yang mendorong dia di ke masjid, salat. Maka tidak terkena fadilah ini orang yang datang ke masjid karena nasi bungkus. Nah, ya. Kenapa? Ente mau kemana? Mau ke masjid. Ada apa? Ada nasi bungkus. Tidak dapat fadilah ini. Ente mau ke masjid kenapa? Ada bagi-bagi hadiah. Bukan dapat fadilah ini. Tidak dapat fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Karena fadilah yang disebutkan dalam hadis ini, orang berangkat ke masjid untuk salat. Ya, antum tadi ke masjid untuk apa? Untuk salat. Ditambah lagi niat yang mulia untuk duduk di pengajian, lebih besar fadilahnya. Apa yang didapat oleh mereka-mereka yang keluar dari masjid dalam kondisi bersuci, niat untuk salat, falam yakhtu khutwah illa rufi'a lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'ah. Satu langkah Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni dosanya. Satu langkah. Ya. Kita baru berjalan satu langkah, Allah angkat derajat dan Allah ampuni dosa kita.
Besarnya fadilah orang yang berangkat ke mana? Ke masjid. Hatta yadkhul al-masjid, dan itu dihitung terus sampai dia masuk masjid. Setiap dia melangkahkan kaki, satu dosanya terampuni, derajatnya terangkat satu tingkat lebih tinggi. Sampai dia masuk masjid. Dari sinilah Abdullah bin Umar, karena mengetahui hadis ini, beliau pun ketika melangkahkan kakinya ke masjid, beliau melangkahkan kakinya dengan langkah yang pendek, agar pahalanya semakin banyak. Salafus saleh itu kalau pahala Pak, hitung-hitungan, dihitung betul. Kalau kita nggak peduli pahala, fulus, oh jangan, kurang 100 rupiah, nggak mau. Pahala terlewatkan dalam kehidupan kita, nggak masalah. Seolah-olah nama kita sudah tercatat di surga Firdaus. Ini para sahabat Rasulullah. Dengar seperti ini, dia pendekkan langkahnya, hitung-hitungan dengan pahala, Pak. Karena semakin memendekkan langkah, semakin banyak langkah yang dia kerjakan. Yang dia langkahkan, tentu semakin banyak fadilahnya. Hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuh. Ketika dia masuk masjid, maka ia dianggap sedang solat. Maka ia dianggap sedang solat jika keberadaannya di masjid karena tertahan oleh solat yang ia tunggu kedatangannya. Antum duduk, selain mendapatkan fadilah majlis ilmu ada fadilah tersendiri. Fadilah besar sekali. Selain dapat fadilah itu, fadilah yang kedua apa? Antum dianggap seperti orang terus mengerjakan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Namun berapa banyak yang duduk di majelis taklim saat ini? Di semua masjid, Pak. Lebih banyak di luar, Pak. Kadang-kadang habis salat ada majelis taklim, enggak ada kerjaan, keluar, duduk. Maka bersyukur pada Allah ya ikhwan. Wallahi nikmat azimah. Nikmat terbesar ketika antum didorong oleh Allah untuk berangkat ke masjid dan mau duduk di masjid, Pak. Ini kenikmatan yang akan membuat kita betul-betul bangga, senang, bahagia, terutama ketika kita meninggalkan dunia. Tangisi saudara-saudara kita yang belum mau duduk ke masjid. Tangisi, Pak. Dan jangan dibanggakan. Kalau ada anak-anak kita, sekalipun dia profesor, doktor, kuliah di luar negeri, tapi belum mau ke masjid, tidak mau duduk di majelis ilmu, doa sama Allah, ya Allah kasih hidayah, belum sempurna hidayah kepadanya, ya Allah. Ini ladang pahala, tempat kebaikan ditinggalkan. Ditinggalkan kemana? Tidak tahu jebusnya kemana. Duduk di rumah. Kalau dia membaca Al-Quran, alhamdulillah. Namun kalau dia membaca Al-Quran, ya Allah, apa mau dibanggakan, Pak? Yang kita banggakan ya hal-hal seperti ini, yang nanti di hari kiamat yang kita banggakan ini. Jabatan kita, titel kita, doktoral kita, hilang semua. Antum perhatikan seperti ini. Orang di masjid dihitung seperti orang terus melaksanakan sholat. Walaupun dia tidak sholat, dia duduk untuk nunggu sholat berikutnya. Tidak hanya itu, ma'asyiral muslimin. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Ya Allah. Selain dihitung sebagai orang yang salat, Allah kirimkan malaikat-malaikat khusus mendoakan mereka-mereka yang duduk di masjid sambil berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, curahkan rahmat kepada fulan. Ya Allah, ampunilah fulan. Satu persatu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Rahmat, ampunan. Dan dua ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Rahmat dan ampunan. Apa yang mau Anda dapatkan ketika Anda tidak mendapatkan rahmat dan ampunan? Di
mana tempatnya? Duduk di masjid. Siapa yang memintakan? Malaikat-malaikat Allah tanpa Anda minta. Malaikat makhluk yang suci yang tidak pernah berdosa. Terus, dan doa itu bukan sekali, ma'asyiral muslimin. Selama kita duduk di sini, dia mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah. Siapa yang tidak membutuhkan rahmat dan ampunan? Ikhwani fillah. Allahumma, doa ketiga. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Terimalah taubatnya, ampunilah, rahmatilah. Terimalah taubatnya, ampunilah, rahmatilah. Dan kita masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Dan malaikat mendoakan kita terus dicurahkan rahmat. Di mana? Di masjid. Ya Allah, ini satu hadis, satu dari puluhan dalil tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Satu dari puluhan. Satu saja keutamaan seperti ini. Ini yang saya sampaikan, ma'asyiral muslimin. Antum yang melihat melalui media sosial. Tengok keluarga kita. Dan jangan membanggakan apa-apa dari keluarga kita. Jangan dibanggakan. Kalau mereka belum cinta kepada rumah Allah. Sampaikan kepada putra-putri kita. Tidak ada kebanggaan. Kalau mereka belum cinta masjid. Mereka belum cinta ke masjid. Apalagi orang tuanya nak ke masjid. La haula wa la quwata illa billah. Rahmat. Di hari-hari ini, ikhwani fillah, di zaman ini, kita ini banyak dosa, Pak. Hidup di zaman sekarang ini banyak godaan, banyak fitnah, banyak gangguan. Allah kasih peluang kita, diampuni dosa, masuk masjid. Ma lam yu'dhi fi, ma lam yuhdith fi. Terus malaikat mendoakan orang tersebut selama dia tidak mengganggu orang lain di masjid dan selama ia tidak berhadas batal. Maka kalau kita sudah di masjid batal, ambil wudu. Dan jangan mengganggu orang. Kalau duduk di masjid mengganggu orang, tidak dapat fadilah ini, Pak. Dapat dosa malah. Duduk di masjid, ingin dapat ampunannya malaikat. Jangan ngerasani orang. Jangan mengganggu orang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Beliau bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asri." Ini juga tentang bagaimana malaikat-malaikat mengurus urusan kita. Tadi kita baca ayat dalam surat apa? Ghafir. Doa-doa malaikat. Demikian pula ada malaikat secara khusus mendoakan mereka-mereka yang duduk di masjid. Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu bersabda, para malaikat saling bergantian. Malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang. Mereka bertemu pada waktu salat subuh dan salat asar. Yata'aqabun, mereka bergantian, Pak. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Malaikat-malaikat yang membersamai di malam hari bersama kita, yang menyaksikan salat-salat di malam hari kita, termasuk salat isya kita, salat maghrib kita. Allah bertanya kepada malaikat tersebut, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Bagaimana kau tinggalkan? Dan tentu pertanyaan ini bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu, karena Allah Maha tahu segala-galanya. Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami datang kepada mereka dalam keadaan salat perintah, salat pula. Malaikat menjadi saksi bagi kita. Karena mereka menyaksikan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan insya-Allah kelanjutan dari ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Walafu minkum, kalau ada salah kata, salah ucap, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.